Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Nikmah dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tugas tag video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Sirah Nabawiyah semester 3 dengan judul Kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Rasul Allah yang menjadi suri tauladan umat muslim seluruh dunia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau sekitar 570 Masehi dengan sebutan Tahun Gajah. Mengapa disebut dengan Tahun Gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha dari Yaman melakukan penyerangan ke Mekah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu, siapakah Raja Abraha itu? Raja Abraha adalah seorang raja dari Yaman dengan nama lengkap Abraha ibnu Asrom. Dia berkeinginan untuk mendirikan gereja yang besar di Yaman, yang pada saat itu bersamaan dengan keberhasilan Ka'bah di Mekah yang menjadi magnet bagi bangsa Arab pada saat itu. Raja Abraha merasa sangat iri dan sangat dengki kepada penduduk Mekah yang mempunyai Ka'bah. Karena perasaan dengki dan iri tersebut, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan menggantinya dengan gereja. Bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha menuju Ka'bah tersebut, lahirlah seorang nabi bernama Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. 6 bulan sebelum Nabi dilahirkan, ayahnya telah meninggalkannya. Sesuai dengan adat tradisi Quraisy atau bangsa Quraisy pada saat itu, Nabi Muhammad kecil disusui oleh seorang ibu bernama Halimatus Sa'diyah. Masa menyusui Halimatus Sa'diyah kepada Nabi itu dari kecil hingga sampai berusia 2 tahun. Kemudian setelah usia 2 tahun tersebut, Nabi Muhammad dijemput oleh ibunya Siti Aminah untuk diasuhkan kembali kepada ibu yang ada di Madinah bernama Ummu Aiman. Kemudian pada usia ke-6 tahun Nabi menjadi seorang yatim piatu. Jadi ketika usia 6 tahun tersebut Nabi kehilangan sosok ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada usia ke-6 tahun tersebut Nabi kehilangan sosok ibunya yang disebabkan oleh sakit. Jadi ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah tersebut meninggal karena sakit. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib hingga usia ke-8 tahun. Nah, ketika usia 8 tahun tersebut meninggallah kakeknya. Setelah meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian pada usia ke-9 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam yang sekarang disebut dengan Suriah. Lalu ketika sedang berada di Basrah atau di kota Basrah, para rombongan pedagang-pedagang dari kalangan Abu Thalib ini bertemu seorang pendeta bernama Pendeta Buhairah. Kemudian Abu Thalib dipesani oleh Pendeta Buhairah tersebut bahwa Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta Buhairah tersebut berpesan agar Abu Thalib itu senantiasa menjaga Muhammad yang masih kecil tersebut, karena nantinya ia akan menjadi seorang rasul terakhir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Teman-teman, buat kalian yang udah mendengarkan sedikit cerita tadi, ternyata ada juga loh lagu yang menceritakan tentang kisah Rasul. Oke teman-teman, mari kita menyanyi bersama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usianya kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Sekian dari penyampaian cerita kisah Nabi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.